Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Soleh-Solehah, how are you today? Alhamdulillah, excellent, great, amazing, Allahu Akbar. Okay, Alhamdulillah, because today we cannot meet on Zoom, so today I will give you assignment, and your assignment today just watching my video, and I will evaluate in the next meeting. Jadi tugas kalian hari ini hanya menonton video penjelasan Ustazah hari ini, dan Ustazah akan mengevaluasi di pertemuan selanjutnya. Okay, our material today is talking about how to telling time in English. Bagaimana cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Okay, let's start. Okay, telling time in words. So there are 5 ways. It's o'clock, using o'clock, using quarter past, using half past, using quarter to, and o'clock. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris ketika ingin menyatakan waktu kita menggunakan 5 cara. Nah, ketika menggunakan kata o'clock itu menandakan kalau waktu yang kita nyatakan pada saat itu adalah pukul adalah tepat. For example, pukul 12 tepat, pukul 3 tepat. Jadi tepat waktunya, tidak lebih ataupun tidak kurang. Oke, jadi o'clock digunakan untuk menyatakan waktu yang memang tepat. Jadi pukul 7.00 kita bisa bilang dengan 7 o'clock. Okay, let we start. I will explain how to using AM and PM. Jadi dalam bahasa Inggris ketika ingin menyatakan waktu, kita juga biasa mendengar kata IM dan PM. Nah, terkadang kita masih keliru. How to difference or what the difference between IM and PM. Jadi apa perbedaan antara IM dan PM? Jadi IM, Ustazah jelaskan dulu. IM using to show time start from 24 o'clock or 20 o'clock till 20 not 20 but 12 I means. Oke, jadi IM digunakan untuk menyatakan waktu dimulai pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Jadi ketika waktunya berlangsung dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang, itu menggunakan IM. Jadi kalau kalian mau menyatakan waktu pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, dan seterusnya, itu menggunakan kata IM. For example, it's 7 PM. Nah, ketika kalian mendengarkan kata it's 7 AM, itu menandakan bahwa waktu yang dimaksud adalah waktu pukul 7 pagi. Oke, and next, let's continue to PM. Sedangkan PM, using to show time start from 12 o'clock till 24 o'clock. Jadi kalau PM digunakan untuk menyatakan waktu dimulai pukul 12 siang sampai pukul 24 malam atau pukul 12 malam. Jadi waktu ketika kalian ingin menyatakan waktu yang waktunya dimulai pukul 12 siang sampai pukul 12 malam, kita menggunakan kata IM. Nah, kita menggunakan kata PM. For example, it's 2 PM. Nah, ketika mendengar kata it's 2 PM berarti pukul 2 yang dimaksud adalah pukul 2 siang. Oke, let's continue. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, supaya jauh lebih mudah kalian memahami antara IM dengan PM, Ustazah di sini ada gambar. So, for IM, it's using for pagi sampai siang, atau bisa dilihat gambarnya seperti ini. Jadi durasi waktu ketika menggunakan IM adalah pukul 2 pagi atau pukul 1 pagi atau pukul 12 pagi sampai pukul 12 siang. Sedangkan untuk PM adalah pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Jadi kalau IM dari pagi ke siang, sedangkan PM dari siang ke malam. Atau di sini Ustazah berikan pembagian IM durasinya adalah pukul 12 malam sampai pukul 12 siang, sedangkan PM adalah pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Jadi ketika kalian mau menyatakan waktu pukul 5 sore, kalian harus menggunakan PM. Okay, I think that's all for IM and PM. Next. Okay, using past or to. Okay, we'll explain one. Past. Okay, untuk past,
using for minute 1 till 29. Jadi ketika menggunakan past, kita menggunakan kata past untuk menyatakan waktu yang waktunya itu lebih atau lewat dari menit ke 1 sampai menit 29. Jadi ketika kalian mau menyatakan waktu, for example jam 1 lewat 15, nah kalian menggunakan past. Berarti seperti contohnya, it's 10 past 3. Ini pukul 3 lebih 10 menit atau pukul 3 lewat 10. It's 10 past 3. Jadi kalau kalian mau bilang pukul 7 lewat 10, it's 11 past 3. No, it's 10 past 11. It's 10 past 7. Jadi menitnya dulu baru jamnya. Oh, Ustazah salah ketik di sini, bukan past tapi PAST ya. So, for example, kalian mau bilang pukul 8 lewat 10, berarti kalian bilang it's 10 past 8. Pukul 8 lewat 15, it's 15 past 8. Pukul 8 lewat 20, it's 20 past 8. Jadi, yang menggunakan menit ke-21, menit 1 sampai 29, itu menggunakan past. Jadi kalau menitnya masih di menit 1 sampai menit 29, kita menggunakan past. Nah, bagaimana dengan to? To using for minute 30 till 59. Jadi kalau to digunakan untuk menit ke-30 sampai menit ke-59. Jadi kalau menitnya sudah lewat dari 30 atau sudah 30 menit, nah sampai menit ke-59 itu sudah menggunakan to. For example, it's 10 to 4. Ini pukul 4 kurang 10 menit atau pukul 3 lewat 50. Atau it's 10 to 5. Berarti itu pukul 5 kurang 10 menit. Nah, jadi simpelnya kalau pas itu digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih menitnya, sedangkan kalau tuh digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang. Jadi contohnya kalau kalian mau menyatakan waktu jam 5 lewat 15, kalian bisa menggunakan kata pas. Artinya using it's 5 past 5. Jadi jam 5 lewat 5. Nah, sedangkan to itu ketika menitnya sudah di atas 30, yaitu 30 sampai 59. Jadi kalau sudah menit 45, kalian menggunakan to. For example, it's 45 to 5. Nah, berarti jam 3 lewat 40, jam 5 lewat 45 menit. Oke, ini gambarnya. Jadi, kalau pas itu ketika menitnya masih ada di sini, menit yang di sini ya, berarti jarum panjangnya masih berputar di angka sini, seputaran angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika sudah melewati angka 6, itu sudah masuk to. Jadi kalau jarum panjangnya sudah berputar di sekitar sini, kita sudah menggunakan to. Tapi kalau jarum panjangnya masih berputar di sekitar sini, kita masih menggunakan pas. Okay, let's move to number 3. Okay, number 3 using a quarter. Nah, a quarter juga terbagi dua lagi, yaitu ada quarter past dan ada quarter to. Ustazah jelaskan dulu quarter past. Quarter past using at minute 15. Jadi quarter past itu digunakan untuk menyatakan waktu yang lewat dari 15 menit. For example, it's quarter past 7. Ini pukul 7 lewat 15 menit. Jadi kita menggunakan quarter past jika menitnya ada di menit ke-15. Itu untuk quarter past. Nah, sedangkan quarter to kita menggunakannya ketika menitnya ada di menit ke-45. For example, it's quarter to 6. To 6, ini pukul 5 lewat 45 menit, atau pukul 6 kurang 15 menit, atau pukul 5.45. Jadi, quarter past digunakan untuk menit ke-15, sedangkan quarter to digunakan untuk menit ke-45.
And the last, using half past. Nah, ini paling mudah kalau half past because we using half past using for minute 30. Jadi kita menggunakan half past ketika ada di menit ke-30, artinya di pukul setengah 10 atau pukul setengah 5. Jadi kalau ada di menit ke-30 berarti kita menggunakan half past. For example, kalian mau bilang sekarang pukul 5.30. Let's using half past. It's 5:30. Berarti pukul 5.30. For example, it's 9:30. Ini pukul setengah 10 atau pukul 9.30. It's 11:30. Berarti ini pukul 11.30. It's 8:30. Berarti pukul 8.30. Oke, ini gambarnya supaya lebih mudah. Jadi ketika kita mau menyatakan waktu, contohnya kita mau bilang pukul 7.00, kita menggunakan o'clock. Jadi untuk waktu yang tidak ada tidak lebih menitnya masih 00 atau jamnya tepat di jam itu, nah kita menggunakan o'clock atau bisa juga menggunakan AM dan PM. Nah, ketika dia sudah lewat 15 menit, kita menggunakan quarter past. Ketika dia melewat 30 menit, kita menggunakan half past. Ketika dia lewat 45 menit, kita menggunakan quarter to. Oke, jadi ini saja yang perlu kalian ingat tentang menyatakan waktu. Jadi ketika kalian melihat jarum panjangnya ada di sekitaran angka sini, nah itu masih menggunakan quarter past. Tapi ketika sudah ada di sebelah sini, itu kita sudah menggunakan to. Jadi kalau masih di sini menggunakan past, kalau sudah di sini menggunakan to, kalau ada di menit ke-15 menggunakan quarter past, di menit ke-30 menggunakan half past, di menit ke-45 kita menggunakan quarter to. Okay, I think that's all for today. I hope you can understand about about my explanation today about how to telling time in English. Jadi bagaimana menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. I hope you can understand about your assignment today, and you can enjoy this video, and you can learn something from this video. Okay, thank you very much for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.